Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Alhamdulillah, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuha fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ij'alni minas salihin. Kembali seperti biasa ingin bahas tuntas terkait dengan isu-isu panas kali ini yang banyak melahap pikiran umat dan menyita waktu setiap orang agar berpikir seperti mereka, yaitu bagaimana ahlul bid'ah itu ngapusin orang-orang yang disinyalir sebagai kelompok Wahabi. Biasanya mereka ini seperti cacing kepanasan. Kalau sudah mendengar Wahabi menyampaikan dakwahnya ya. Nah, mari kita dengarkan berikut ini pernyataan gila dari seorang kiai, ajakan perang kepada umat yang jelas-jelas sangat provokatif dan pelakunya disebut provokator, bukan lagi ustadz gitu. Ya, dia dengan provokasinya melakukan kegiatan provokatif, yaitu menghimbau umat Islam memerangi Wahabi. Mengapa orang seperti ini masih bisa hidup di Indonesia gitu. Nah, mari kita dengar colotehnya orang ini. Memerangi golongan Wahabi ini pahalanya paling besar di akhir zaman. Orang yang diperangi Wahabi itu orang paling baik, yang memerangi Wahabi juga orang paling baik. Jadi wajib memerangi Wahabi, karena ajaran Wahabi ini ajaran mungkar, ajaran teruk, ajaran buruk, ajaran jelek, wajib diperangi. Ini bukan perlu saudara, ini wajib hukumnya. Karena orang itu kalau cuma Islam tuh tak cukup. Yang penting Islam, gak ada macam itu. Setelah berislam, karena Islam ini bermacam-macam. Ada Islam yang baik, ada Islam yang tak baik. Kita ini wajib mengikuti Islam yang baik. Dan tak bagi, kita ini tak boleh mengikuti Islam yang tak baik. Wahabi itu Islam yang tak baik. Kita wajib mengikuti Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi memerangi Wahabi ini pahalanya paling besar di akhir zaman. Karena mereka ini ajaran penipu. Jadi wajib. Jangan ragu-ragu. Orang ini kita kenal dengan Idrus Ramli ya. Kiai Idrus Ramli yang konon katanya punya gelar singa aswaja. Tetapi menurut saya singa ompong aswaja. Karena memang dasar-dasarnya sejak saya menikmati ceramah-ceramahnya dan mencoba mengenal lewat dia, lewat HP, lewat WhatsApp dulu mengenalnya, memang dikirnya orang-orang aswaja sekarang yang ngaku aswaja lebih khusyuk, yaitu mendramatisir apa yang disebut dengan Wahabi, sehingga kalau diperhatikan dari ceramahnya jelas sekali mengajak seluruh orang-orangnya untuk memerangi Wahabi. Jadi Wahabi sudah dianggap orang kafir oleh orang ini gitu. Ini mau mengikuti gayanya Ibnu Tumat ketika itu Idrus Ramli. Ini himbauan jahat
himbauan memecah belah persatuan NKRI, himbauan merusak kesatuan bangsa, seharusnya orang seperti ini cepat ditindak gitu. Kalau tidak, ini akan berbahaya kemana-mana. Dari bahasanya saja sangat provokatif, tidak menunjukkan sebagai seorang kiai gitu, tidak menunjukkan sebagai seorang ulama, tapi sengaja ngadu domba siapa saja. Ada orang di Malaysia diadu domba, datang kembali ke Indonesia ngadu domba, kembali lagi ke Malaysia ngadu domba. Dan seolah-olah Salman Ali itu membutuhkan dia. Wong Salman Ali tidak mungkinlah butuh seperti orang Idrus Ramli. Saya pikir nggak ada apa-apanya Idrus Ramli, cuma tukang ngumpat dia itu. Tidak ada ilmunya, tidak ada referensinya yang mau diangkat bicara, mau menanggapi Wahabi tidak bisa. Coba bukunya mana yang ilmiah? Buku-bukunya semua itu hasutan isinya, tidak mencerminkan sebagai seorang Idrus Ramli yang berilmu, tapi mencerminkan seorang Idrus Ramli sebagai seorang provokator. Ini dari saya ya. Barangkali ini saja dari saya. Anda bisa mendengarkan keluhan Idrus Ramli kepada umatnya dan mengajak umatnya memerangi Wahabi. Tentu saja ini adalah cara-cara yang sudah tidak normatif, tapi lebih mencerminkan tindakan-tindakan liar, dan tentu saja karena ingin dianggap sebagai seorang tokoh dia, padahal kalau melihat gayanya tidak mencerminkan seorang tokoh. Lebih tepatnya kalau seorang Idrus Ramli ini, yaitu lagi bersama preman-preman itu lebih tepat gitu, karena bahasanya juga tidak mencerminkan seorang kiai. Kalau memang dia mencerminkan seorang kiai, tentu tidak akan seperti itu cara berbicaranya. Masa ada orang kiai mengajak umatnya untuk berperang? Kan lucu. Ini lucu-lucuan namanya. Sangat berbahaya sekali orang seperti ini. Mengapa oleh NU dibiarkan orang seperti ini? Toh ini orang yang akan bisa merusak NU. Barangkali ini saja dari saya, tidak terlalu banyak lah menanggapi orang yang hilang akal hilang akal waras. Saya pastikan bahwa orang ini adalah hilang akal warasnya. Kata Rocky Gerung, orang seperti Idrus Ramli ini sudah tidak mampu lagi menggunakan akal sehat, melainkan dengan cara gila-gilaan di dalam memahamkan Islam kepada orang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.